Oke guys, ini kita mau perjalanan 3 hari 2 malam ke daerah puncak. Ini kita prepare, kita siap-siap nih baju, ada kelah seperti yang ada di video. Tapi sebelum itu kita ganti lampu dulu. Kita ganti lampu dari Biolite endorsan ini. Oke, kita coba dulu nih buat penerangan di jalan. Soalnya kita jalannya agak malam. Oke, lumayan dapat endorsan dari Biolite. Sip, terang juga. Coba sekali lagi. Cukup lumayan. Ini si Rafa lagi prepare dulu. Oke, di sini kita perjalanan ke Gading Serpong dulu. Ada yang sesuatu yang mau diambil, kelupaan dibawa. Jadi dari Ciputat kita ke Gading Serpong dulu buat ngambil sesuatu. Oke, sip. Ini perbekalan kita di belakang. Kita udah rata body. Jok tengah kita lipat biar rata. Nanti kita tidur di situ. Kita pakai bed cover, ya kan. Kita mau glamping santai. Buat nanti sih di hari keduanya di puncak. Oke, sip, kita ngegas dari Gading Serpong, kita lewat ini jalur baru ya, jalur Legok yang tembusannya Serpong Cinere. Nah, nanti kita rencananya hari ini kita naik ke glamping Puncak View. Kita ke Bobo Cabin dulu, oke? Jadi rencananya kita itu habis dari glamping Puncak View, hari Sabtunya kita ke Cibodas. Ngabisin waktu sampai sore, nanti ke malamnya baru kita ke rest area puncak. Jadi kita 3 hari 2 malam ada di daerah puncak. Nah, ini kita di tol Jagorawi. Nah, ini untuk lampu Biolite-nya cukup terang ini. Bisa dilihat sesuai ini. Ini untuk kaca depannya kita pakai kecerahan 60%. Yang sebelah kanan kiri belakang 80. Udah cukup tembus juga sih. Ya lumayan lah, pengen yang kayak bilet cuman nextnya lumayan dapat endorse. Kita udah masuk ke pintu masuk puncak. Ini lampu merah Gadok, macet banget sih dari belokan yang kata muara ke Gadok tuh. Kurang lebih setengah jam kita lolos. Sekarang kita udah mulai naik ke atas nih, arah Cisarua. Nah, ini untuk arah ke glamping Puncak View. Ini kalian pasti tahu arah kembali ke alam yang Citamiang. Nah, ntar kita lewat depannya tuh gitu. Yang buat pernah kembali ke alam yang Citamiang pasti tahu jalur ini. Nanti kita turun ngelewatin kembali ke alam Citamiang, nanti kita tinggal lurus tuh. Nah, ini kita lurus nih dari sini, jangan belok ke atas. Oke, kita coba lagi nih. Lumayan. Ya, cukup lah buat sehari-hari daily use. Nah, nggak lama dari sini itu kita lewatin kembali ke alam Citamiang. Nah, perlu hati-hati di jalur yang ini nih. Ini jalur agak cukup curam, bisa dibilang 35 derajat lah kurang lebih lah ya. Ini berbatu, berpasir, dan buat mobil gua sih ini agak cukup ekstrim ya. Ditambahkan profil velg gua itu ring 17, lebar depan itu 7,5, belakang 8,5, rata body dengan profil ban 205 45 17. Ini agak sedikit slip santai gitu karena emang curam juga. Nah, di sini untuk jalurnya nih kalau malam ya, ini sekitar jam 8-an kalau nggak salah deh. Bisa terbilang cukup gelap ya karena tidak ada lampu sekelilingnya. Ini agak perlu hati-hati sih.
Ini saya pelan-pelan aja karena emang profil ban saya emang tidak memadai untuk ke lingkungan seperti ini, cuma saya emang demen aja sih glamping santai. Pokoknya di sini harus hati-hati ya buat teman-teman, soalnya ada, kalau malam sih emang agak nggak kelihatan, itu ada tikungan yang agak curam sih. Dan terus kemarin juga jalanannya lagi ada yang diperbaikin gitu sih, jadi agak was-was juga sih gitu. Ini untuk daftar harganya di Glamping Camp Puncak. Sambil nunggu reservasi, kita jalan-jalan dulu di titik utamanya nih, point of view. Di sini view-nya sih cukup dan bisa dibilang sangat bagus, sangat terlihat jelas, dan cuaca sangat mendukung sih. Kita taruh mobil di sini dan kita percepat aja nih untuk view kamarnya, oke? Ini kita ngambil yang 450 per hari karena kita ngambilnya di posisi weekend sih, Jumat ke Sabtu. Ini untuk view-nya kamarnya. Di sini kita ngisi fondasi dulu, kita percepat, kita bikin selang waktu biar nggak terlalu lama banget. Untuk view paginya segar banget sih. Di Ciputat nggak ada, makanya kita coba-coba main kesini. Cukup bagus tuh mobil kita. Sip, view-nya langsung hadap ke Gunung Gede Pangrango. Di sini ada beberapa pilihan tenda sesuai yang seperti di video. Itu ada yang 1 orang dan keluarga. Ini untuk view paginya di titik puncaknya itulah. View-nya sangat bagus, hijau, dan kita ketolong tidak ada kabut sih untungnya. Paginya juga cerah, tidak ada mendung-mendung atau hujan sih. Cuaca mendukung untuk kita. Coba kita lihat dari dekat untuk view full pemandangannya dari Glamping Puncak View yang ada di sini. Sangat terlihat jelas dari ujung ke ujung. Di sini kita juga bisa ngajak anak bermain bola karena ada lapangan di tengah-tengah perkemahan itu. Bisa buat lari-lari ya, main bola, dan ditambah kita udah kayak private sih. Cuman ada beberapa pengunjung ya kemarin itu, sekitar ada 5 mungkin. Ini sih POV gua, bener-bener tempat bengong terenak. Pas ketika gue dapat sarapan, ini gue ngambil langsung di posisi sini. Ini enak banget serius buat makan, ngebengong, santai, ngeliat Gunung Pangrango. Nanti gue kasih lihat view yang ada di depan gue sih. Oke, ini kalau dilihat dari depan, ini pemandangannya. Ini ada di pojok sih dekat restonya itu. View-nya terbaik. Ini bisa bengong gue dari pagi sampai sore sih. Di sini gue
mau check out dan kita bikin video-video santai lagi di sini sih. Asik banget sih di sini, ngerasa banget kayak private gimana gitu. Di sini gue pengen coba ganti sound musik dulu biar kayak agak JJ gitu dikit. Mainkan. Kubur sudah masa lalu yang berlalu, soba abu. Monitor ketua, anggota mau lapor ketua. Kondisi lagi gacor ketua. Yang ini baru bilang sama tua, my trip pantan hancur. Stop sudah, jangan kau atur. Kau bukan lagi donatur, skakmat selesai main catur. Goodbye, glamping Puncak View. Kita lanjut ke Cibodas. Ini kita lanjut dari jam 12 sekarang sampai tutupnya dia jam 5. Nanti habis itu kita lanjut lagi tidur di rest area. Ini dia nih jalan yang semalam yang bener-bener nggak ada lampu. Nah ini view-nya nih ketika siang nih. Ini perlu hati-hati nih pas turun, ini agak terlalu curam sih. Ini untuk sebagian jalannya nih. Singkat cerita nih kita udah sampai di Cibodas. Tadi nggak kita spill untuk di depannya, itu untuk tiketnya 25.000 per orang, satu mobilnya 40.000. Tadi kita habis 90.000 sih untuk biaya masuknya gitu. Untuk di sini bisa terlihat juga cukup ramai ya. Ya karena kan emang ini hari Sabtu, weekend, orang-orang pada liburan, ya kita juga liburan. Ini juga termasuk tempatnya sih terfavorit. Gue udah 2 kali kesini. Oke, ini untuk tempat yang gue suka sih. Kayak Bukit Teletabis lah kalau gue ngomongnya. Seru di sini walaupun ramai. Di Bukit Teletabis ini bisa kelihatan lah anak gua seneng banget di sini bisa lari-larian kayak gitu. Tapi jujur ini sebenarnya tuh ramai banget di sini sih. Cuman kita dikasih cuaca yang mendukung, view yang mendukung. Makanya kalau dilihat dari video ya bisa kelihatan sepi gitu. Jadi ada nilai plus lah buat liburan kita kali ini. Ada view yang kita dapat untuk kenangan-kenangan yang ada ke depannya sih kayak gitu. Nah ini posisi kita kehujanan, makanya kita ngungsi langsung di dalam mobil sih. Dan untuk Livina ini cukup luas ya, ketika jok belakang dan tengah ditutup itu bisa rata bodinya. Makanya bisa nanti pas ke rest area kita gelar untuk selimutnya buat tatakan biar nggak terlalu rata. Nah di
tempat favorit Rafa, main air. Nah di sini gue udah sampai di rest area. Ini udah baterai gue habis tadi, full total habis. Ini kita udah sampai di rest area, kebetulan ketemu sama anak-anak Livina. Jadi tambah seru lah vibes-nya gitu. Sebenarnya sih ada 4 orang, cuman gak ke video. Ini kita isi amunisi dulu, udah mulai kelaparan ya kan, sebelum kita lanjut lagi ke wahana yang ada di puncak. New view untuk keberadaan yang ada di puncak, sangat ramai, sangat penuh. Nah kita naik apa sih ini namanya ya? Biang Lala ya, Biang Lala. Terus ini kora-kora. Kalau di Ancol kita naik komedi putar juga, walaupun Rafa panik mukanya ya kan, langsung jelek, tegang, sebagainya lah. Oh ya, di sini tiketnya itu 10.000 ya untuk per wahana kayaknya sih. Kemarin gue cuma naik komedi putar sama komedi putar per orang 10.000 ya. Nah di sini gue lanjut lempar-lemparan, ini 10.000 untuk 3 bola ya. Dan gue kena 1 kali shoot anjir. Di sini banyak permainan wahana buat anak-anak. Nah, ini tadi gue naikin. Nah di sini juga ada puter-puteran buat happy lah buat anak lah. Di sini pun ada tenan-tenan, bagus sih, tertata rapi. Ini kemungkinan sih yang pindahan dari si Warpat ya, lebih bagus. Nah di sini suasana paginya untuk di rest area puncak. Ini bagian yang belakang. Nah ini si bos kecil kita belum bangun juga, terlalu nyaman dari sini, dingin adem. Untuk tinggi gue yang 172 di Livina masih selonjoran sih, nggak mentok sama sekali nih. Suasana paginya ada pegunungan kelihatan jelas tanpa berkabut. Nah ini kita arah pulang. Kalau dilihat dari suasana sih ini kayak udah pada pulang dari subuh sih, soalnya semalam itu parah macet banget, kacau. Ini kita jalan pelan karena kan ada yang masih jalan pagi, jalan-jalan santai sih. Untuk view-nya sih menang banget ini, pegunungan tanpa kabut. Ya syahdu lah kalau biasanya tinggal di Jakarta ngelihat pemandangan kayak gini. Nah ini ada PV yang semalam masih ada, kemungkinan orangnya sih belum pulang nih. Selebihnya berderet tuh tadinya sampai depan. Untuk yang parkir utama bagian depan masih penuh ya, masih penuh banget sih. Maafin ini kaca gue berembun, baru gue lap pakai tisu nggak hilang juga airnya soalnya. Oke, nanti kita cek untuk biaya parkirnya berapa. Ini kita masuk semalam dari jam 6:30 malam, sekarang kita keluar 6:30 pagi. Untuk wahananya masih tutup ya. Oke, ini kita tutup perjalanan 3 hari 2 malam kita yang berawal dari glamping camp, kedua di Cibodas, terus penutupnya di rest area puncak, dan kita pulang. Sambil kita lihat, kita masuk jam 6:30. Kita bayar berapa untuk parkirannya selama semalam ini? Oke, kita bayar pakai 50.000, kembaliannya 45.000. Oke, jadi flat semalaman itu kita hampir 12 jam, kena di 5.000, sangat worth it sih. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Kita akan kemana dan saya nggak tahu. Nanti kita cari lagi spot-spot yang menarik yang bisa kita kunjungi. Goodbye.